Assalamualaikum, apa kabar anak hebat? Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar muatan IPA, tema 1 subtema 3, materi pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Perlu Ananda ketahui bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Semuanya itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, keberadaan hewan dan tumbuhan perlu diperhatikan mengingat banyak hewan dan tumbuhan yang semakin terancam punah. Adapun faktor penyebab terjadinya kepunahan pada makhluk hidup ada dua, antara lain faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu sulit beradaptasi dengan lingkungan, lalu tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadi bencana alam. Adapun faktor manusia yaitu penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, pembuangan sampah ke alam, dan eksploitasi berlebihan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang sulit ditemui di alam bebas, jumlah terbatas, dan hidup di daerah tertentu. 1. Badak bercula 1. Badak bercula 1 hidup di ujung Kulon, Banten. Memiliki 1 cula di atas hidungnya sesuai namanya. Populasinya berkurang karena perburuan liar. Biasanya cula badak diambil untuk dijadikan bahan obat. 2. Harimau Sumatera. Dengarkan bunyinya yang mengaum keras. Harimau Sumatera ini merupakan harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Populasinya kini kian berkurang karena perburuan liar. Harimau ini diburu untuk diambil kulitnya yang kemudian dijadikan bahan pembuatan tas, pakaian jadi yang nilai jualnya sangat tinggi. 3. Komodo. Komodo merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Disebut juga kadal raksasa karena mirip dengan kadal. Hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Populasinya kian berkurang atau menurun karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. 4. Orang utan. Orang utan populasinya semakin hari kian menurun karena perburuan liar serta kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau pemukiman oleh penduduk. Selanjutnya ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini hanya ditemukan di daerah Papua. Bulu burung ini sangat indah sehingga banyak yang ingin memburunya loh. Karena keindahannya inilah burung ini mendapat julukan burung surga. Bahasan selanjutnya yaitu tumbuhan langka. Tumbuhan dikatakan langka dan mendekati kepunahan jika keberadaannya di alam sangat sedikit dan sulit untuk ditemui. 1. Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia ini terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Hidup parasit di tumbuhan menjalar, kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga banyak dicari oleh orang. Selanjutnya ada Amorphophallus titanium yang merupakan bunga terbesar. Bunga ini mengeluarkan bau busuk sehingga disebut bunga bangkai. Bau bangkai ini dimanfaatkan untuk menarik serangga. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Yang ketiga adalah tanaman kantong semar. Kantong semar tumbuh di daerah yang kekurangan kadar nitrogen. Contoh hutan di daerah Tangkuban Perahu, Jawa Barat misalnya, merupakan salah satu habitat dari tanaman ini. Seringkali manusia mengambil tanaman ini untuk diperjualbelikan.
Yang selanjutnya adalah tanaman cendana. Tanaman ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan dimanfaatkan untuk rempah-rempah dan juga sebagai bahan pengharum. Tumbuhan ini menjadi sangat langka dan harganya pun menjadi sangat mahal. Tanaman selanjutnya adalah gaharu. Gaharu memiliki kandungan damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Merupakan penghasil kayu gaharu, tempat hidupnya di daerah hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual yang tinggi menyebabkan banyak diburu orang. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Ada dua cara, yang pertama yaitu dengan cara in situ dan kedua dengan cara ex situ. In situ artinya dilakukan di habitat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan hutan lindung. Lalu kemudian ex situ artinya dilakukan di luar habitat asli hewan atau tumbuhan. Contohnya kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Demikianlah tadi pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Ananda Hebat. Salam semangat, tetap belajar, dan jagalah protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.